dia membuat lemak-lemak ini mengental. Kalau kita kepanasan, dia turunkan. Ya, karena terjadi pendinginan. Kalau ini dimasak dengan 100 derajat Celcius, Nggak mati dia. badanku tak seperti dulu lagi katanya ya. Halo dokter. Halo Pak. Ya, kali ini kita akan membahas opini nih tentang es, mitos atau fakta bisa menyebabkan kegemukan. Ya, kali ini kita bahas bersama Dr. Muhammad Azhari ya. Iya, Nah, benar. Dok, sebenarnya ada nggak sih kaitannya minum es kita jadi gemuk nih? Oh, kita kembali ke ilmu dasar kedokteran bahwa yang bikin gemuk itu adalah gula. Gula Ataupun kalori ya, Dok ya? karbohidrat. Kalau dia berlebihan, Ya. gula ini akan disimpan. Disimpan di mana? Di jaringan longgar. Di mana jaringan longgar? Perut, sama di pinggul, sama di paha. Makanya dia gemuk. Ya. Nah, kalau air secara kimia rumusnya H2O, Ya. tidak ada unsur gula di situ. Jadi kalau kita bilang fakta atau mitos ini cuma mitos, nggak bisa menyebabkan gemuk. Iya. Jadi ini adalah mitos ya, Mitos Dok, saja. yang beredar di masyarakat ya. Iya. Jadi kan ada teori di opini ataupun teori di masyarakat yang menyebutkan es batu, oh nanti ini kan dia membuat lemak-lemak ini mengental. Jadi Iya. lemak ini beradalah di perut kita, di lengan kita. Jadi itu sebenarnya nggak benar ya, Dok? Tidak benar. Karena apa? Itulah tadi. Es awalnya dari mana? Dari air. Ya. Apa bedanya kita minum air banyak-banyak? Gemuk nggak? Enggak. Malah kita gembung aja kebanyakan, itu dibuang. Buang air kecil ya, Kelebihan. Dok? Buang air kecil. Habis itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Nah. Nah, jadi kalau sebenarnya air putih ini ataupun kita sebut dengan air es, sebenarnya yang kita minum walaupun dingin sampai ke dalam tubuh kan dia menyesuaikan suhu tubuh kita. Ya, menurunkan suhu tubuh. Kalau kita kepanasan, dia turunkan. Ya, karena terjadi pendinginan. Jadi kalau diminum banyak-banyak, terjadi pembuangan. Ya, jadi sebagian disimpan di dalam sel air itu, sebagian lagi dibuang. Oke, berarti sebenarnya kalau kita bilang es batu tidak menyebabkan gemuk, Enggak. yang menyebabkan gemuk adalah es teh manis mungkin ya, Dok, Iya, ya? itu dia. Pagi es teh manis, siang es teh manis, Sore es teh manis. sore, malam mau tidur, itu lagi. Es teh manis, kemudian ada lagi kolak manis sebelahnya. Udahlah, gemuk dia. Berarti kalau hanya air es tidak ada Tidak masalah masalah. ya. Sebenarnya air es ini ada nggak sih, Dok, yang bisa memicu suatu penyakit atau gimana, Dok? Oke, air es bisa nggak memicu suatu penyakit? Kalau orang ini memasak air tadi, airnya tidak betul-betul masak. Maka tadi ada virus yang belum mati, ada bakteri yang belum mati, ada E. coli yang belum mati. Kita nggak bisa memastikan bahwa air yang datang ke rumah kita ini atau air dari mana saja bersih, benar-benar bersih, steril. Tidak. Ya. Karena E. coli pun ada itu, nggak akan mati itu. Virus pun nggak akan mati. Makanya mesti dimasak sampai suhu yang benar-benar suhu didih. Yang bisa menyebabkan kuman, bakteri, dan sebagainya. Jamur bisa mati. Berarti minimal 100 derajat Celcius Iya. lah ya, Dok ya. Sampai airnya mendidih ya. Iya. Nah, jadi kalau tadi kan masalah air. Nah, berarti yang memicu si gemuk ini adalah kelebihannya glukosa Iya, ataupun glukosa atau karbohidrat. di dalam tubuh kita. Iya, misalnya nasi itu karbohidrat, gulanya tinggi tuh. Makanya orang penderita diabetes tipe 2 dilarang makan nasi putih. Yang tinggi karbohidratnya. Carilah penggantinya apa? Yang karbohidratnya rendah. Gandum misalnya. Atau beras merah, seperti itu. Atau kentang. Oke. Berarti kalau karbohidrat yang paling tinggi glukosanya adalah nasi Nasi. ataupun beras ya. Iya. Itu pula yang menjadi salah satu, bukan salah satu sih ya, bahan pokok makanan kita ya, Dok ya, Iya, orang tidak. Indonesia. Indeks glukosanya itu sampai di atas 100 itu. Oke. Untuk beras ya, Dok ya. Glycemic index.
Ya, sebenarnya kan kalau kita bilang masalah karbohidrat, nah karbohidrat ini kan bisa kita dapatkan ya, yang tadi dokter sampaikan ya, dari kentang, dari ubi, dari gandum, ya beras merah mungkin kan secara ekonomis mahal ya. Tadi dokter kan menyampaikan bahwa kelebihan glukosa ataupun gula di dalam tubuh, dia akan mencari rongga yang bisa diisi menjadi lemak ya. Jaringan longgar namanya. Jaringan longgar. Nah, tapi banyak saya jumpain kejadian orang kakinya ini tidak membesar, hanya perutnya saja. Ya. Nah, kok bisa seperti itu, Dok? Nah, jadi mana yang paling mudah diisi duluan? Di sini, Di perut. sama pinggulnya. Nah, seperti itu. Jaringan longgar namanya itu. Itu nggak ada kaitannya dengan karena seorang yang sering duduk atau bagaimana, Dok? Nggak ada. Jadi kalau kita belah itu orang tuh perutnya, itu lemak semua tebal-tebal. Kita belah kakinya, sikit namanya. Jadi jaringan longgar itu di perut. Jadi kalau sudah kita ukur pakai meteran perutnya, berapa? 90, high risk kamu. Hati-hati. Oh, kalau 90 high risk ya, Dok ya. Nah, jadi kalau es batu tidak menyebabkan gemuk. Jadi dari sisi kesehatan, kita sering mengkonsumsi air es. Yang dengan tanda kutip air esnya yang kita buat sendiri ya, kita menggunakan air yang sudah kita masak. Nah, ini dibolehkan atau tidak, Dok? Jadi kalau air es yang sudah dimasak benar dari rumah kita atau air mineral kita masak lagi untuk bikin apa es, jadi nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Bersih deh. Mau setiap jam kita minum air es pun tidak ada masalah ya? Ya, jumlah koloni E. coli sedikit sekali. Oke. Berarti kalau seperti itu E. coli ini dimasak dengan 100 derajat Celcius pun nggak mati dia. Jadi mesti betul-betul masak air itu. Tapi dari pengalaman saya, Dok ya, dulu diajarkan kalau kita keluar kota, jangan pinjam kamar mandinya dulu sebelum kita makan. Jadi saya pengen tahu kenapa dikasih alasan seperti itu. Jadi sebelum makan, saya pinjam dulu kamar mandinya. Rupanya habis dari kamar mandi, saya nggak jadi makan. Kenapa? Masak di situ, orang buang air kecil di situ, buang air besar di situ. Jadi kita menjadi ilfil. Tidak punya lagi selera untuk makan di sana. Nah, tetapi juga banyak yang di pinggir jalan yang lumayan higienis ya, Dok ya. Nah, yang mengerti dia. Yang mengerti ya. Berarti kalau tipsnya dokter nih untuk seseorang, tadi kan es batu, dokter sudah langsung patahkan mitos. Ini tidak ada kaitan dengan gemuk. Nah, yang menyebabkan gemuk adalah berlebihnya glukosa ataupun gula di dalam tubuh kita ya. Nanti dia akan mencari jaringan yang bisa diisi. Jaringan longgar. Jaringan longgar sehingga menumpuklah yang tadi badanku tak seperti dulu lagi katanya ya. Nah, tipsnya dokter nih agar kita tetap badan ideal seperti apa? Oke, tetap badan ideal ini menurut Hiromi Shinya, ahli pencernaan dari Jepang, mengatakan sebelum saat Anda mau tidur jangan makan lagi. Sebelum kita tidur malam jangan makan. Jadi tidak dicerna tapi disimpan di jaringan longgar, gemuk lah. Nah, jadi misalnya, Dok, seseorang tidurnya jam 1 pagi. Dia makannya jam 11. Masih kan ada range tuh 2 jam. Nah, ini bagaimana? Nah, kenapa dia itu kebiasaan dia tidur kan jam 1 pagi. Jadi 2 jam itu udah terjadi pengosongan lambung. Terjadi pengosongan lambung, pasti dia 2 jam itu pasti ada aktivitas. Terjadinya aktivitas, walaupun di dalam rumahnya, itu sudah cukup baik untuk membakar karbohidratnya. Berarti kalau dari kesimpulannya 2 jam ataupun 3 jam sebelum tidur ya, Dok ya. Kita jangan mengkonsumsi makanan lagi. Karena ini nanti akan disimpan aja. Akan disimpan ya. Berarti teori yang mengatakan setelah kita makan lebih baik kita berdiri. Ini bisa juga membantu mencerna metabolisme. Membakar. Membakar. Jadi kalau dilakukan kebiasaan ini seterusnya, mau tidur, makan, maka orang ini kena diabetes. Itu salah satu pemicu penyakit DM ya, Dok ya. Baik, Dok. Terima kasih atas pencerahannya ya tentang
es batu ini ternyata mitos. Jadi bebas bagi siapapun sekarang mau minum air es ya, tapi jangan pakai gula, Dok. Ya, sama dengan Ibu Amil, jangan makan ikan, itu mitos. Oke. Siap. Thank you, Dok. Sama-sama, Pak.